Saya naik ke atas, saya akan mengajak kalian masuk Islam. Buktikan di mana Allahmu. Nah, coba ini nih. Nah, itu. Kalau cowok kan dikatakan akan pesta seks di surga. Nah, kalau saya masuk Islam kira-kira dapat apa? Mbak Deka? Makasih banyak. Halo Deka. Halo. Ya Ukti lagi nih. Aduh Ukti, jangan buat kita lemah Kak Ukti. Makasih ya. Gimana Ukti? Sehat Ukti? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi gimana? Kapan mau dibaptis? Saya tidak tertarik sedikit pun dengan keyakinan kalian. Ya, kalau Anda tidak tertarik, kenapa Anda naik ke atas? Saya naik ke atas, saya akan mengajak kalian masuk Islam. Buktikan di mana Allahmu. Nah, coba ini nih. Nah, itu. Kalau cowok kan dikatakan akan pesta seks di surga. Nah, kalau saya masuk Islam kira-kira dapat apa? Mbak Deka? Dapat, ya. Ibu bisa melihat, ya, bisa mendengar, bisa merasakan segala sesuatu, ya. Kan gini loh, Mbak Kau jangan Deka. buat saya Belum tertawa. apa-apa udah. Ini kenapa sih room ini tuh Enggak, belum kau buat saya apa-apa tertawa ketawa, dari tadi. belum apa-apa ketawa. Enggak, omonganmu ini kayak serius, tapi ngakak. Gimana sih? Saya tanya. Sebentar, sabar. Ya gimana? Ketika saya pertama kali masuk Kristen, saya itu bertemu Tuhan Yesus. Waktu itu saya ikut retret pemuda waktu itu. Mhm. Kemudian saya disembuhkan dari 3 penyakit yang dokter katakan tidak ada obatnya. Salah satunya saya harus tergantung obat seumur hidup saya pada waktu itu. Saat tanpa operasi saya sembuh. Pertanyaan saya kepada Anda, ketika Anda itu dijanjikan pelacur surga yang disebut Uruban Atroba mendapatkan 72 bidadari berbuah dada montok bagi laki-laki. Pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan ketika Anda masih di Islam sampai sekarang ini? Oke, aku akan jawab pertanyaannya ya. Selain di poligami Jadi, ya? oh iya, sebentar kan saya mau jawab dulu, Mbak. Ini nyerocos terus. Oke, aku akan jawab ya. Jawab ya, Pertama-tama, dapat apa di surga ya? Jawab. gini ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Dan bahagiakanlah, gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga yang dimana di dalam surga tersebut orang-orang akan bisa menemukan kenikmatan serupa yang sama seperti yang ada di bumi. Ya, terus kenapa Anda itu Kalau dikasih kenikmat, orang Kristen itu tujuannya bukan kenikmatan Bu, tapi keselamatan. Coba bukakan 1 Petrus 1 ayat 9. RK bacakan 1 Petrus 1 ayat 9. Apa tujuan kita beriman kepada Tuhan Yesus? Bukan kenikmatan Bu. Ini tujuan. 1 ayat 9. Ukti. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Stop. Tujuan kita beriman, tujuan saya ketika saya menjadi Kristen, saya tidak cari kenikmatan Bu. Kenikmatan itu bisa saya peroleh di dunia ini. Ada Oke, satu ruang di gimana? Sebentar Bu. Ya, terus gimana? Itu Ya, yang mangga. tidak bisa diisi apapun dengan Bu Sofi, sinyalnya agak putus-putus. 2 wanita berbuah dada montok. Oke. Ini jelas? Jelas. Ada satu tempat di hati kita nih Bu, di jiwa kita. Itu nggak bisa Anda isi dengan kenikmatan dunia ini. Dengan seks, dengan ketenaran, dengan kekayaan, dengan kekuatan. Kalau nggak, orang kaya nggak ada yang bunuh diri Bu. Tapi satu hal yang kita cari adalah ketika kita itu bertemu dengan pencipta kita muka dengan muka. Ketika saya bertemu dengan pencipta saya, ada sukacita yang luar biasa. Padahal saya nggak dapat laut pail waktu itu. Tapi ada damai sejahtera di dalam hati saya. Ada sukacita yang luar biasa. Dan kata pertama yang saya dengar dari dia adalah, anakku, aku mengasihimu. Dan air mata saya nggak bisa berhenti mengalir waktu itu. Itu nggak bisa dibeli. Anda tukar dengan seks, dengan 72 wanita berdada montok, dengan kekayaan, dengan apapun. Kalau tujuan Anda adalah kenikmatan yang sama dengan dunia ini, Anda telah keliru, Anda telah tersesat Bu. Saya kasih tahu Anda. Oke, aku mau Karena bertanya tujuan nih. iman kita, tujuan iman Kristen, Bu, dengar. Tujuan iman Kristen bukan Ya, kenikmatan, tapi keselamatan. Betul nggak, RK? Betul, amin. Boleh. Saya mau nanya lagi nih. Ini keselamatan
keselamatan jiwa yang dalam konteks Kristiani itu harus berbuat apa? Hanya mengimani saja? Sudah, siapa yang mau jawab? Kamu apa? Silakan Bu Sofi. Perempuan dengan perempuan. Yang pertama, Anda perlu tahu konsep Alkitab itu berbeda dengan agama, termasuk agama Islam dan agama-agama lain di dunia ini. Kalau agama Islam dengan agama-agama di dunia ini, itu kan berkata bahwa penghakiman atau penghukuman Tuhan itu dijatuhkan Tuhan tuh nanti pada hari kiamat. Lalu dengan cara kita berbuat baik, beramal, nanti kita bisa ditimbang-timbang, bisa melewati jembatan. Konsepnya macam-macam nih. Betul nggak? Betul nggak, RK? Betul. Tapi Iya, Alkitab itu- nggak pernah. Sebentar. Anda Iya, kan mau iya, dengar terus penjelasan. teruskan. Oh Ya, iya, silakan. Anda dengar dulu. Nanti Anda cek perkataan saya ini betul apa enggak, ya? Iya, boleh. Tetapi Alkitab berbeda, Bu. Dulu ketika ada orang menginjili saya, mereka berkata begini, Sof, Tuhan itu baik, kamu sudah kenal Yesus belum? Saya berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Kenapa saya dibully orang? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa orang jahat sama saya? Kenapa ada kematian di dalam keluarga saya? Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Kenapa ibu saya harus kerja keras? Kami nggak, hidupnya sangat-sangat miskin. Nggak bisa makan sih. Ya. Tetapi sepatu aja saya dulu 1 sampai lubang itu, Bu. Saya kasih tahu Anda, kalau Tuhan itu baik, saya tanya, kenapa orang itu dari dalam dirinya ada yang nipu, ada yang tukang bohong, tukang nipu, tukang sampai sekarang pun saya ketemu orang-orang gitu. Oke, Di oke. mana kebaikan Tuhan? Sebentar saya belum selesai, sebentar. Iya, terus saya bilang terus. Ya. Lalu mereka nggak bisa jawab ini karena konsepnya konsep agamawi. Saya bilang di mana Tuhan? Kalau Tuhan itu ada, nggak mungkin dong dia biarkan saya ini anak yatim. Nggak adil berarti. Kalau memang dia itu baik. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, saya tahu bahwa penghakiman Tuhan itu bukan nanti. Lalu kita bisa memperoleh keselamatan, masuk surga dengan cara amal baik. Enggak, Bu. Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah menjatuhkan penghakiman itu di Taman di Eden bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa. Bersama dengan jatuhnya Adam di dalam dosa. Ibu baca kitab Taurat Musa ya. Saya kasih Anda pasal yang ketiga daripada kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Di situ dikatakan bahwa ketika manusia pertama memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan sudah menjatuhkan penghakiman atas dunia ini. Ada kematian, dosa masuk ke dalam dunia, sehingga yang ditimbulkan manusia dari sejak lahirnya itu jahat. Karena itu di dalam Alkitab saya, ketika bayi lahir, itu dia punya status sebagai manusia berdosa. Perbuatan dosanya belum dilakukan nih, saya kasih tahu Anda. Tetapi potensi berbuat dosa dari sejak lahirnya sudah ada. Karena kita sudah dilahirkan di bumi yang sudah kena kutuk sama Tuhan, kena penghakiman sama Tuhan, dan ada dosa serta kejahatan di dalam dunia ini akibat manusia pertama. Ada kematian dikatakan oleh sebab pemberontakan satu orang manusia pertama. Maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Saya dulu nggak tahu kenapa saya mati, Bu. Kenapa ada kematian? Sampai saya membaca Alkitab. Lalu bukan saja Alkitab menjawab pergumulan saya baru tahu, oh ternyata itu tuh akar dari segala dosa dan kejahatan itu. Akar daripada kematian itu. Mengapa mati? Saya baru tahu tuh kenapa manusia harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Betul, RK? Amin. Roma 6 ayat 23. Tapi bukan hanya Alkitab itu memberikan jawaban atas semua pertanyaan saya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Ketika saya membaca kitab Kejadian, saya melihat ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan ketika Tuhan menciptakan saya, dalam pikiran Tuhan itu dia tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan dibunuh, akan mati dan masuk neraka. Itu bukan kata Alkitab. Alkitab berkata saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Alkitab berkata, saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan berkata nih, Bu, di dalam Alkitab, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, sebab engkau ini mulia dan berharga di mataku, dan aku ini mengasihimu. Biarpun segala gunung beranjak dan segala bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan pergi darimu. Ketika saya membaca itu, saya berkata, wow. Tuhan berkata, engkau ini biji mataku. Barang siapa menganiaya engkau, dia menganiaya aku. Wow. Lalu ketika bukan hanya itu, Bu, Alkitab memberikan solusi bagaimana cara mengatasi dosa dan kematian dan kutuk. Saya nggak jelas, kalau saya mati saya masuk mana ya? Karena itu Alkitab menjawab, dia memberikan Injil, artinya kabar baik, tentang datangnya seorang juru selamat, tentang datangnya seorang penebus yang akan membebaskan saya dari dosa dan kutuk penghakiman Allah yang kekal ini. Makanya Alkitab itu memberikan kabar baik karena ada kabar buruknya. Kalau Anda nggak tahu, Bu. Kalau saya tanya apa arti Injil, Muslim itu nggak ada yang tahu, Bu, arti kata Injil. Mereka taunya hanya kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Injil itu artinya kabar baik, Bu. Kalau ada kabar baik itu berarti ada kabar buruk. Kalau saya tanya apa kabar buruknya, Anda nggak tahu itu. Saya kasih tahu Anda, Alkitab menjawab bahwa bersama dengan jatuhnya Adam manusia pertama, maka semua kita harus mengalami kematian dan masuk neraka sesuai dengan surah Maryam ayat 71. Itu kabar buruknya, Bu.
Anda dan saya ini sudah dihakimi Allah bahwa kamu ini manusia berdosa dan akibat dosa adalah mati upahnya. Amin. Maka Yesus berkata begini, aku telah turun dari surga ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Karena itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena syarat untuk kita diselamatkan, keluar dari neraka, keluar dari penghukuman api Allah, adalah ketika kita bukan hanya lahir dari Adam, benihnya Adam, melainkan sama seperti Yesus, lahir kembali dari benih ilahi. Ketika roh kita dilahirkan kembali. Coba buka apa syaratnya kita diselamatkan. Bisa buka Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 dan 11, RK, bacakan. Roma 10 Roma 10 ayat 9. ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini syaratnya kita bisa diselamatkan, Bu, bukan dengan amal baik dan perbuatan. Karena status kita ini sudah manusia berdosa. Maka status ini harus dipulihkan dulu. Agak noise. Deka. Oke, boleh saya menjawab? Ya. Oh, Ya. berisik sekali tuh. Oh enggak, saya diam-diam aja. Sorry, Ya. sinyalmu, Ya. sinyalmu. Oh, sini wifi-nya bagus kok. Ya. Gimana, Dek? Oke, aku mau menjawab ya. Terima kasih banyak atas penjelasan Anda itu, kisah-kisah yang sangat begitu luar biasa ya. Mental Anda yang down lah. Alkitab. Enggak, ini maksud saya kisah-kisah Anda waktu ditinggalkan oleh ayah Anda itu meninggal gitu ya. Saya mengucapkan bela sungkawa, semoga dari diambilnya ayah Anda itu mudah-mudahan Anda selalu diberikan kebahagiaan begitu. Itu Langsung dari saja. saya. Oke, yang kedua, Deka agak noise dari siapa nih? apa? Dari kamu, Deka. Dari kamu. Kamu jangan pakai headset, Deka. Jangan pakai headset. Ya, buka micmu, jangan pakai headset. Kamu lagi ngecas kali, dia lagi ngecas kali. Dia sambil ngecas. Bang Benyamin, terima kasih. Iya, kamu sambil ngecas, makanya storing bunyinya, dedet gitu, nggak dengar suaranya. Buka micmu, karena memang kamu mau terima Yesus, jadi pasti banyak gangguan ini, Deka. Deka. Gangguan jin iprit, ini jin ipritnya nggak suka ini. Deka, micmu itu buka dulu, Deka. Kakak Deka. Micmu. Ya. Jangan sambil Oke. ngecas, kau sambil ngecas kan? Ya, aku buka dulu ini. Kan Cabut dulu casnya. Cabut. Oke, aku cabut. Udah, oke. Oke ya Bu, saya sangat menghargai sekali begitu apa sih keyakinan dari saudara saya gitu, umat Kristiani gitu. Saya betul-betul apa ya, memahami sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu barusan gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi begitu, untuk pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan dan dari pengakuan itu saya menjadi selamat dari dosa, menurut saya sangat bertentangan. Kalau di Islam itu kan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kan Islam begitu. Kalau di Kristen kan mengakui Yesus itu Tuhan. Saya mendengar kok segala kasih sayang yang telah dijabarkan di dalam Alkitab dari Tuhan Anda ya, begitu. Saya sangat menghargai sekali begitu. Ya, mudah-mudahan saja mungkin karena yang namanya kebenaran itu ada di hati masing-masing ya. Semoga saja kita semua itu diberikan petunjuk oleh apa yang kita yakini begitu. Mungkin itu dari saya, Bang Kakak Deka, Dika. sabar Bang Deka, Kakak Ya, Deka, bagaimana? gini, Kakak Deka tadi Ya. mengatakan tentang kabar gembira. Apa kabar gembira yang diberikan yang ada dalam kitabmu? Ya, kabar gembira itu adalah jannah, surga. Ya, Bukan. bagaimana cara- Bukan. Di dalam Quranmu kabar gembiranya itu ada di dalam surah 2 ayat 223. Kamu nggak tahu itu? asbabun nuzulnya? Oh, gimana? Coba buka Bukakan asbabun surah nuzul. 2 ayat 223. Kamu punya Quran nggak di situ? Iya ada, Saya cuman bukakan. kan ini saya lagi lihat Ya, kita bacakan aja ya. Ini kabar gembiranya itu bukan jannah. Justru dalam Quranmu di semua orang ditetapkan masuk neraka, surah Maryam 71. Nih, kita bacakan nih kabar gembira dalam Quranmu nih ya, surah 2 ayat 223. Coba RK. Ini surah 2 ayat 223 ya. Nih, Deka lihat ya. Kan Deka tadi mengatakan tentang
Ini kan kabar gembira kan? Nih, kita lihat ini surat 2 ayat 223. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu. Ya. Kapan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah apa ini? Kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Mereka tahu nggak asbabun nuzul? Asbabul nuzul surah 2 ayat 223 ini. Itu boleh bersetubuh dengan istri dengan cara anal seks atau sotomi. Tahu nggak asbabul surah? Inilah kabar gembira di dalam Quranmu. Boleh berhubungan, suamimu tuh boleh sampai belibet ngomongnya. Boleh berhubungan seks dengan Anda melalui bubur. Ini kabar gembiranya dalam Quranmu. Asbabun nuzul nggak ayat ini, sabar. Oke. Asbabun nuzul ayat ini adalah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnul Munkadir yang menceritakan, aku pernah mendengar Jibril mengatakan, dulu orang Yahudi mengatakan, jika seorang suami mencampuri istrinya dari mana ini? Dari belakang, maka akan lahir anak bermata juling. Maka turunlah ayat ini, kabar gembira ini. Kemudian gini. ada riwayat lain bahwa Umar datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah saya." Ya, Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu celaka?" Ia menjawab, "Aku berjima dengan istri dari belakang tadi malam." Nabi SAW terdiam dan turunlah ayat ini, kabar gembira ini. Bahwa boleh, mau dari depan, mau dari belakang, dari depan, dari bubur, boleh Mbak Deka. Inilah kabar gembira di dalam Quranmu. Oke, begini ya Mbak. Ini kenapa jadi gak nyambung ya? Soalnya kan di dalam Al-Quran itu kan ada Nabi Lut ya, di mana Tadi bilang kaumnya kabar itu. gembira. Oh, aku surat Al-Baqarah bukan surat itu. Jadi kamu juga menyambungkan surat itu kepada hal-hal yang Ya saya nggak tahu yang kan, karangan-karangan Anda itu ngarang. Bukan karangan. Gimana? Dalam Quranmu, inilah sampaikanlah kabar gembira ini bagi orang mukmin. Kan tadi kita mengatakan gini. Injil itu adalah kabar sebentar Mbak Deka. Tenang. Tenangkan jiwamu, tenangkan Minum air, jiwamu. minum air putih dulu. Saya mah biasa aja. Gini. minum air kelapa Saya dulu, baca minum kelapa. saya baca Al-Baqarah tapi Anda baca surah lain. Gimana sih? Gak ngerti aku mah. Kamu tahu asbabun nuzul nggak? Saya bacakan Al-Baqarah, Anda bacakan surat lain. Aneh. Itu asbabun Surat yang nuzul. Al-Baqarah 223. Gimana sih? Iya, dengarkan dulu. Nah, kenapa Anda itu menerangkan tentang sodomi terhadap sedangkan kisah Nabi Nabi Lut. Ini nggak ngerti asbabul nuzul, Mbak Deka. Tadi kami tanya, kalau kabar gembira di dalam Alkitab saya adalah janji mengenai datangnya juru selamat yang akan menebus kami dari dosa, kutuk maut dan penghakiman Allah. Nah, Kalau pengakuan aja, kalau untuk pengakuan, iya dengarkan dulu. Kalau untuk mengakui Yesus itu Tuhan, terus selamat, ya nggak bisa cuma mengakui aja, nggak ada. Ya Anda juga nggak nyambung. Yang saya tanya itu arti kata Anda nggak nyambung. Injil. Dengarkan dulu. Mbak Deka, Kan gini arti ya. kata Injil itu apa? Coba arti kata Injil itu apa? Dalam Quranmu ada Injil. Arti kata Injil itu apa coba? Apa arti Injil? Coba tenang. Injil itu tarik kitab. nafas. Astagfirullah. Injil itu Coba bukan jelaskan. kitab. Aduh Tuhanku, Iya. makanya kan saya mengatakan Anda itu nggak tahu arti kata Injil. Injil itu artinya kabar gembira, Kabar basora, kabar Tapi aku sukacita. Ya, tapi kan kabar sukacita itu apa? Nggak ngelakuin apa-apa, cuma ngakuin Yesus itu Tuhan tuh. Bukan, Nggak rasional gitu loh. Bukan. Sunah, Daripada sunah. lewat Gak rasional gitu, gak ngelakuin apa-apa, gak ngelakuin apa-apa selamat, hebat dong. bukan Aneh. gitu. Coba Gak ngelakuin apa-apa Ya, selamat, coba. gak ngerjain apa-apa selamat. Hei, Coba Ukti dengar dulu. Dengar dulu Ukti. Sabar ya, Ukti. Tadi kini kita berbicara tentang kabar baik, Ukti. Kenapa harus ada kabar baik, Ukti? Karena ada kabar buruk. Karena ada kabar buruk. Jadi manusia sampai mengalami kematian itu karena dosa. Nah, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya, Ukti ya, dengar baik-baik. Jadi, karena dosa lah manusia mengalami kematian, ya, dan manusia telah hilang kemuliaan Allah karena dosa. Itu yang dijelaskan Bu Sofi. Nah, orang mati tidak bisa menolong orang mati. Ya kan? Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Ya, dalam bahasa Arab namanya tamu tuha. Ya. Manusia berdosa kalau tidak bisa menolong manusia berdosa pada akhirnya mati terus. Sepakat gak Ukti? semua orang mati. Manusia berdosa Nah. tidak bisa menolong manusia berdosa. Betul? Terus? Nah,
Karena manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa, sama dengannya manusia mengalami kematian dan kematian selamanya. Bisa nggak nabimu yang bergelar almarhum itu menolong kamu dari kematian, sedangkan dia sendiri mati? Oh gitu. Karena memang Coba kan saya memang lanjut, saya lanjut. Oke. Bagaimana Gimana sih, caranya? mau jawab? Sabar. Bagaimana caranya manusia itu agar manusia tidak mati, Kak Dika? Itu Oke. penjelasan Bu Sofi. Manusia Oh, supaya gini. tidak mati, dia membutuhkan yang tidak berdosa untuk menyelamatkan dia yang berdosa. Jadi Yesus manusia Kristus. menolong manusia. Manusia menolong manusia begitu. Ya, manusia siapa yang bisa tolong? Oh, manusia menolong manusia berarti Tuhan Saya tanya bersama dengan manusia. Manusia siapa yang bisa tolong? Hah? Saya kasih tahu Anda begini. Hah? Saya Yang jelaskan. gimana? Sebentar. Di dalam Alkitab, konsep dosa itu adalah hutang. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu dikatakan begini, ampunilah hutang kami, forgive our debts as we forgive our debtors. Seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang bersalah kepada kami. Saya kasih referensinya, ada baca di Matius 18. Dikatakan bahwa ketika kita berdosa, maka kita itu berhutang darah, berhutang nyawa sama Tuhan. Konsep dosa di dalam Alkitab itu adalah hutang. Lalu Alkitab mengatakan begini, ketika karena kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita semua itu punya hutang sama Tuhan. Nah, kalau Bang RK ini manusia berdosa, dia punya hutang. Saya manusia berdosa, saya punya hutang. Mbak Deka manusia berdosa, Anda punya hutang. Maka saya nggak mungkin bayarin hutang Anda, karena saya sendiri masih punya hutang. Itulah sebabnya dalam Quranmu dikatakan orang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya, karena masih sama-sama hutang. Maka Alkitab berkata, harus ada yang membayar hutang dosa kita, yaitu orang yang tidak punya hutang alias orang nggak punya dosa. Maka Yesus dikatakan dia anak yang suci, yang kudus, yang dijadikan sebagai anak domba Allah, yang tidak mempunyai dosa, yang harus membayar dan menebus dosa kita. Maka di dalam Quranmu satu-satunya manusia yang suci, yang tidak disentuh oleh setan dari sejak lahirnya, hanyalah Isa Al-Masih. Mengapa dia tidak punya dosa? Saya kasih tahu Anda, karena dia dipersiapkan Allah menjadi penebus yang membayar semua hutang dosa kita di atas kayu salib. Maka Alkitab berkata dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka Allah telah memakukan segala surat hutang dosa kita, dan dia telah membayar kita dengan darahnya yang kudus. Maka saya kasih tahu Anda ya, satu-satunya manusia nih yang bisa berkata begini nih, Yesus berkata begini, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Sebab inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Saya tanya, kalau darahnya RK sama darahnya saya di PMI aja belum tentu laku. Ya. Tapi Yesus bisa berkata begini, darahku inilah darah yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Dan apa buktinya dia bisa mengampuni dosa kita dan membangkitkan kita? Dia sendiri tidak bergelar almarhum. Itulah sebabnya Yesus itu bergelarnya Al-Masih atau Juru Selamat. Karena dia pembawa keselamatan. Maka kami tidak pernah mendoakan Yesus untuk diselamatkan. Sedangkan Muhammad sampai sekarang masih minta didoakan karena gelarnya almarhum supaya selamat. Jadi Maka semua nabimu itu sehari 70 kali meminta ini kan dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kenapa nabimu sehari berdoa 70 kali minta diampuni dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Anda tahu nggak jawabannya? Karena nabimu itu nggak diselamatkan. Dia sendiri nggak tahu kemana perginya. Sedangkan Yesus dan kami orang Kristen, kami tidak pernah berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena kami tadi loh Mbak, 1 Petrus 1 ayat 9 telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Betul nggak RK? Amin. Maka kami tidak pernah minta doakan untuk selamat, karena sudah selamat gitu loh Mbak. Oh gitu. Jadi orang yang selamat itu orang yang terbiasa memaki-maki seseorang, terbiasa memaki-maki ajaran orang. Ya, daripada Itu orang penggal selamat kepala seperti orang. itu. Daripada Seperti penggal itu. daripada penggal kepala orang. Saya baru Bocil tahu dikawinin. bahwa orang-orang Kristen itu ternyata ajaran yang memberi juru selamat, tetapi Ada gangguan itu. Ada gangguan itu. Sinyal. Gangguan jin iklim. Berisik. Kamu punya jin korin nggak terima itu? Jin korin itu loh yang selalu Udah nggak terima itu. Jin korinnya udah Berisik, meronta-ronta. berisik ukti. Jangan cas dulu. Enggak gitu, Ukti. dicas, apa sih nggak dicas? Kamu pakai Iya kan apa? gini kan Anda bilang juru selamat itu ya. Ya. Juru selamat itu Tuhan Anda Yesus Kristus itu ya. Tapi kenapa ini orang-orang Kristen itu terbiasa memaki-maki ajaran orang, Ya, nabi ketimbang- orang. ketimbang- Itu kenapa? Kenapa itu? Ketimbang- Itu nggak enak, Gimana? nggak enak. Nggak Gimana kamu enak. memaki Bu Sofi, ajaran- nggak usah ajaran ditanggapin Bu orang? Sofi. Ya, Deka, iyalah. ketimbang kemarin juga bilang goblok kan kalian. sabar. Ya, sabar Iya. Deka. Ketimbang anak pesantren di Gauli kan. Bagaimana? Dengarkan ya. Saya mau bicara nih, dengarkan. Ya, daripada Ini ya. santriwati Oke, dihajar. dengarkan dulu. Ya. Oke, Kan dengarkan. banyak tuh berita itu kan. Banyak kan berita. Kamu bilang gini kan, ya daripada anak santri dihajar kan. Kamu pilih mana?
Pilih mana? Diam-diam dia tenang-tenang mendayung. Mikmu. Dikasih kesempatan bicara malah kemana-mana Oke. kamu ah. Ih, dengarkan dulu. Ini Jangan kan ngamuk. aku mau Jangan kamu marah. gimana sih? Gini, oke. Anda itu mau mengajak keselamatan secara logika ya. Kok orang yang yang suka memaki-maki gitu, yang tidak ada Iya. jalan, nggak ada jalan. Tadi Ustadz kamu enaknya tahu aja nggak? didengar. Ustadz kamu tadi dengar nggak Ustadz kamu di atas Ustadz Alfrin dia maki aku Saya- nggak balas, aku bilang Tuhan memberkatimu. Apa? Tadi nggak kamu dengar Oh. nggak si Ustadz Alfrin tadi naik ke atas dia Oh, maki dengerin aku. dengarkan. Yang Ustadz loh. namanya Nah, sekarang Oh, tadi ketika nggak saya bisa belum diskusi jawab, siapa yang maki aku tadi? belum jawab, saya belum jawab. Ah, Bang, itu Pak Ustadz dengerin, kan Bang. maki aku tadi Bang. kan. Oke, Bang. Dengerin dulu aku, Bang. Ada nggak Dengerin aku dulu balas aku Pak ya. Ustadz maki tadi? Ada nggak aku balas Oke, tadi? Enggak. Aku dengarkan nggak dulu, balas. Bang. Iya. Oh, bagus ya tuh kalau nggak balas ya. Gini, dengerin dulu ya. Yang namanya ajaran Islam, satu ayat saja dia tidak melakukannya, ya. Dia menolak satu ayat saja, ayat Al-Qur'an. Dia sudah kafir terhadap ayat tersebut. Dia sudah kafir terhadap ayat tersebut. Iya, Oke. betul. Oke. Tadi Mbak Ya, Deka oke. menerima surah Sapi Hmm? betina ayat Apa? nggak boleh menggauli istri dari bubur. Anda terima ayat Kata itu? siapa? Anda terima Enggak surat yang dibacakan? enggak begitu. Tafsirnya enggak begitu. Loh, Itu menggauli Istri-istrimu adalah ladang-ladangmu dari arah saja kamu Enggak Anda nggak bisa ayat ini? nggak bisa Anda mau nggak digauli nggak suami begitu dari nggak gerbang belakang? nggak ada. Lah, Allah Anda Taala itu menolak, Anda sudah di dalam kafir. di dalam- Anda sudah bukan kafir begitu, menolak Bang. ayat Quran. Nggak, bukan begitu. Bukan begitu artinya. Nggak ada Nabi Lut aja, kaum Bukan, Nabi Lut Anda itu menolak ayat Quran. dengarkan dulu. Ih, kamu mau ngomong aja. Orang lagi ngomong dipotong-potong terus. Gimana sih? Gimana dan ini? gembira, istri-istrimu adalah Nggak, ini ladang-ladangmu. nggak seimbang kalau ngobrol kayak gini. Anda itu pengennya menguasai panggung. Orang nggak akan mau masuk juru selamat kayak begitu. Nggak Menguasai ada yang seperti panggung. itu. Ya Ini iya, panggung gembira anak-anak. iya. Ya terserah omongannya seperti Nah, apa. gimana? Dengarkan Deka? dulu. Gimana? Ya gimana? Saya Dengarkan dulu. dengarkan. Ha, ya, Oke ya. Kaum Nabi Lut aja disiksa oleh Allah Ta'ala, ya. Disiksa oleh Allah Ta'ala karena apa? Karena dia berbuat begitu, yang berbuat sodomi. Kenapa Anda bertentangan Allah menyuruh berbuat Kalau sodomi? kalau Aneh, gak nyambung banget sih. ya kalau menikahi anak 6 tahun itu dihukum nggak sama Allah? Dia tidak, Rasulullah tidak menggauli Apa? umur segitu. Anda, Menikahi tapi dia- Anda terima tidak nggak? menggauli. Sebentar, Mbak Deka. Aneh Mbak Deka, banget, gak Anda nyambung terima nggak ini. surah Ngarang-ngarang terus, Mbak Deka, ngarang-ngarang terus. Anda menerima nggak surah 65 ayat 4? Anda terima nggak surah 65 ayat 4 boleh menikahi anak yang belum menstruasi dan menceraikannya? Nih, Anda terima dengarkan. nggak surah 65 ayat 4? Apa? Menceraikan apa? Siapa yang cerai? Aduh, nggak pernah baca Quran nih, repot. Gue kalau dialog sama orang nggak pernah baca Quran. Hah? Nih, oke, Udah, baca. gini aja. Oke, baca dulu, oke, baca. Perempuan Sebentar, perempuan sebentar. yang Anda terima nggak nih surah 65 ayat 4 nih? Coba baca Udah, surah ngasih lagi At-Talaq ayat 4. Ke ayat berapa lagi? Ke surah apa lagi ya? Surah At-Talaq ayat 4, Ukti. Ya, bagaimana? Gini Ukti ya, gini ya Teh ya. Ya, kita baca ya. Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, belum dewasa. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idahnya Perempuan yang mereka tidak haid, lam haid itu artinya belum mencapai usia haid alias masih kecil. Fatwa ulama Anda menyatakan usia 1 hari pun boleh dinikahi, tapi belum boleh disetubui. Yang mereka sarankan adalah bayi berusia 3 bulan. Pertanyaan saya Mbak Deka, Anda menerima tidak ayat ini? Boleh menikahi anak di bawah umur? Nggak ada menggauli anak di bawah umur. Kalau menikahi emang Masya menikahi, Allah, nggak baca surah 65 menggauli. ayat 4. Surah 65 ayat 4. Anda tahu nggak arti kata masa idah? Anda tahu nggak surat At-Talaq masa idah itu artinya apa? Anda tahu nggak masa idah? Dengarkan, masa idah itu di mana? Masa dia itu belum 3 bulan, maksudnya belum 3 bulan. Kalau belum 3 bulan ya jangan gitu. Karena takutnya itu lagi Setelah hamil. Anda menceraikan istri Anda. Sebentar. Iya, tapi kan Mbak. bukan berarti Masa siapa yang idah cerai. itu Ini sebentar. sedang membicarakan, Oh my God, sedang Tuhan. dengarkan dulu. Ya, saya dengarkan dulu. Allah Ta'ala itu memberikan hukum, aturan terhadap umat Islam bahwa kalau orang yang bercerai dengan pasangannya itu sebelum masa idah ya jangan dinikahi. Kenapa? Ya, Karena masa takutnya idah itu hamil. artinya untuk Gimana sih? memastikan setelah diceraikan ditunggu 3 bulan supaya nggak hamil, betul? Iya, Supaya dilihat ketahuan dulu anak supaya siapa. Baik, iya, baik. bukan di anak Pertanyaan siapa. saya, Ya, iya, di anak pertanyaan saya, aneh.
di surat 65 ayat Teteh, 4 teteh, itu ada jangan dua sambil golongan ngecas, wanita. Satu yang menopause, masa idahnya 3 bulan. Yang kedua adalah wanita Enggak, ini diceraikan siapa yang mulai? karena Saya mah nggak walaupun nangis. dia masih belum. Benar dulu. Ini siapa yang komen saya Teteh, nangis? udah jangan banyak komen. Menstruasi. Teteh tarik dulu casannya teh. Ntar Oke. dulu, ini ada yang komen saya itu Nggak usah dengar komen, nangis. dengar Ibu Sofia aja. Saya nggak nangis. Apa Nggak nangis? usah komen, nggak usah baca komen. Fokus tatap mata saya. Nggak perlu, nggak boleh. Di dalam Islam itu nggak boleh, harus jaga pandangan. Kenapa saya harus natap mata kamu? Aneh. Mana sih teh? Tatap doang. Nggak boleh. Allah Ta'ala melarang menjaga mata itu. Yakin. Iya, kalau tampak biasa saja. Kalau sengaja nggak boleh. Nah, ini Kecuali yang sudah ini udah muhrim. tatap, ini udah tatap belum? Nah, lanjutkan yang tadi Bu Sofi. Halo. Oke, Aduh, pertanyaan astagfirullah. saya. Sebentar. 65 ayat Bang. 4. Sebentar, Mbak Deka. Oh, Surah 65 ayat 4 itu bicara mengenai masa idah dua golongan wanita. Pertama, dia sudah nggak haid lagi, menopause. Kedua, dia masih kecil, belum menstruasi. Kalau diceraikan, kalau ditalak, maka masa idahnya, masa tunggunya adalah 3 bulan. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertama, masa idah itu tidak perlu dilakukan kalau belum disetubui. Ya, Anda baca dalam Iya. Quran, masa idah itu hanya berlaku kalau dia sudah menikah lalu disetubui, lalu dicerai. Tapi kalau menikah dan belum bersetubuh, maka tidak perlu masa idah, tidak perlu masa tunggu kalau dia dicerai. Pertanyaan saya, kenapa boleh menikahi dan menceraikan anak yang belum mengalami menstruasi di dalam Quranmu? Fatwa ulamamu mengatakan bayi boleh dinikahi itu berusia 1 hari, nggak ada usia waktu tertentu pernikahan. Makanya boleh pernikahan anak kecil dalam Quranmu itu boleh. Yang kedua yang dia sarankan adalah berusia 3 bulan. Yang bayi dinikahi itu berusia 3 bulan. Boleh dipeluk, boleh dicium, boleh dilakukan pelecehan seksual karena dia sudah istrimu statusnya, tapi belum boleh digauli. Tunggu sampai dia bisa menerima untuk bersetubuh dengan laki-laki. Yang mereka sarankan berusia 6 sampai 9 tahun, ya sama seperti nabimu. Pertanyaan saya, kenapa pernikahan anak kecil ini diperbolehkan di dalam Islam? Yang kedua, kalau wanita itu sudah menopause dan atau wanita itu belum menstruasi, bagaimana mungkin bisa hamil? Kenapa harus ditunggu masa idahnya supaya dilihat hamil apa enggak? Benar nggak, Erka? Ya, betul. Wanita menopause kamu setubui berapa kali juga nggak bisa hamil, karena kehamilan itu hanya bisa terjadi jika wanita itu dalam masa subur. Artinya dia sudah mendapatkan menstruasi. Kalau wanita itu masih kecil belum mendapatkan menstruasi, itu nggak bisa hamil. Lah pertanyaan saya, ini kan surat kebodohan. Bagaimana mungkin Allah mengatakan ditunggu ya masa idahnya 3 bulan wanita yang menstruasi, dia hamil apa enggak? Lah sudah menopause kok. Udah menopause ya sudah pasti nggak hamil lah. Apalagi belum menstruasi, nggak mungkin hamil. Itu 2 pertanyaan saya. Ya, makanya saya mengatakan kalau Anda mengatakan Al-Qur'an ini itu adalah kitab yang berasal dari pencipta alam semesta, ini penistaan terbesar. Oke, Tidak saya mau mungkin bertanya. Oke. pencipta kita menulis Oke. hal seperti ini. Oke, saya mau bertanya. Pertanyaan pertama saya kepada Bang RK. Kenapa harus saya? Sebutkan satu ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus menurunkan hujan. Itu aja. Ada nggak? Ini kan pertanyaannya apa? Nyambung. Udah, Apa? itu aja, nggak usah aneh-aneh. Satu ayat saya. Kalau Anda itu bilang Al-Quran itu pelecehan, silakan Anda tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Yesus berkata dia menurunkan hujan, langsung hujan, tidak menciptakan segala sesuatu, tetapi spesifik ya, hujan. Ya, oke. Lihat ya. Ini Alkitab ya. Pertanyaannya surah 654. Namun ia bukan tidak menyatakan sebenarnya. dirinya berbagai kebajikan, yaitu dengan apa ini? Ti? Bagaimana? Menurunkan hujan itu banyak sih ayat kayak gitu, Ukti. Cobalah kasih pertanyaan yang sesuai dengan yang tadi itu, Ukti. Iya, oke, dengarkan, oke. Yang tadi Oke. itu berhubungan dengan Aisyah. Enggak, satu lagi. Gini. Anda itu kan mau katanya gini, Deka mau terima Yesus. Oke, saya mau bertanya lagi nih. Pertanyaannya. Kenapa Tuhan itu berbentuk manusia yang makan dan minum? Manusia yang makan dan minum, dia pasti pergi ke toilet, buang air kecil dan buang air besar. Kenapa saya harus menyembah manusia yang buang air kecil dan buang air besar? Itu penistaan, bukan? Yang tidak Terhadap Tuhan? Halo? Daripada memang saya menuhankan batu yang tidak bisa buat apa-apa. Sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih lah. Oke, dadah, bye-bye. Bye-bye. Nggak bisa jawab ya pertanyaan saya ya? Makasih ya. Nggak bisa. Makasih ya. Berarti kamu menolak makasih. Al-Quran nih surah 654. Kabur dia, Sudah, Deka kabur. Kabur. Thank you ya, sudah ya. Terima kasih. Nangis.
Nangis. Nangis kabur. Ini tolong keluarin. Ih, gak mau mau kabur nangis supaya kita bilang kita keluar enggak, kamu mau kabur. Ya, sudah ya. Teteh kabur. Aduh Tuhan Yesus, aduh kocak ini. Orang ini ada. Kok saya tanyanya apa nggak dijawab sih sama Deka? Pertama, wanita dapat apa di jannah nggak dijawab, dapat apa di surga? 3.000 orang, jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung teman-teman ya. Kita naikin lagi.